فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan anugerahnya maupun hidayahnya kita dapat diberikan kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di siang yang insyaallah berkah ini. Dengan besar rasa syukur, mari kita tingkatkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya, yakni melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Sejalan dengan itu, pasti kita sangat mempunyai cita-cita, yaitu menggapai derajat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Balad ayat 8 sampai dengan 10. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahum najdayn. Yang artinya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah, dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Melalui ayat ini kita dapat melihat kisah Hudul Bengis ketika membaca ayat ini, betapa tidak dia menangisnya dikarenakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Nikmat itu adalah nikmat penglihatan yang dapat digunakan untuk memandang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat lisan serta nikmat bibir yang dapat digunakan berbicara berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, alam naj'al lahu 'aynayn, melalui kedua mata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia agar mereka dapat menggunakan kenikmatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu kenikmatan terbesar, yaitu penglihatan, yang bertujuan agar manusia dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungannya. Setelah melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui segala penciptaannya, manusia dapat berpikir secara jernih bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang harus disembah, sehingga melalui penglihatan tersebut dapat bertambah keimanan seorang hamba untuk tetap bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui penglihatan yang baik akan dicerna oleh akal yang baik juga, sehingga muncullah hati yang baik. Ketika hati seorang hamba sudah menjadi baik, maka akan baik pula segala amal perbuatannya. Maka jika kita menginginkan hati kita baik atau aqab dan as-salim atau hati yang selamat, maka mulailah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penglihatan untuk melihat kebaikan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan untuk melihat hal-hal yang diharapkan atau untuk melihat keburukan orang lain. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, walisanu wa syafatayn, melalui lisan dan kedua bibir kita dapat berbicara dan berinteraksi kepada sesama, menjalani kehidupan sosial. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan lisan dan kedua bibir adalah agar hambanya berbicara yang baik-baik. Melalui kenikmatan lisan dan bibir pula kita dapat menyampaikan melalui pembicaraan yang baik juga. Selain itu, tujuan terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan ini adalah agar melalui lisannya manusia dapat berzikir dan selalu senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui lisannya pun manusia dapat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Melalui lisannya pun manusia dapat saling menasihati akan kebenaran. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, wa hadaynahum najdayn. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada manusia dua jalan, yaitu adalah dua jalan kebaikan dan keburukan, yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada manusia nikmat yang begitu besar, yaitu kedua mata yang digunakan untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lisan serta kedua bibir yang digunakan untuk berbicara yang baik-baik. Maka dari kedua kenikmatan terbesar tersebut, manusia telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa selalu bersyukur melalui penglihatan lisan
lisan, bibir, hati, dan serta akal pikiran. Manusia benar-benar sebagai ahsanul kamilin atau ahsanul taqwim, yaitu manusia yang sempurna. Manusia yang mendapatkan julukan sebagai makhluk yang sempurna adalah mereka yang meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan fungsi akal, hati, mata, bibir, serta lisan sebagaimana semestinya, yaitu menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dua jalan, kebaikan dan keburukan. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa memilih jalan yang baik sebagaimana Allah beri kita kenikmatan hati dan akal untuk menentukannya. Melalui kedua mata, lisan dan kedua bibir, kita akan terlihat akhlak kita seperti apa. Yang baik tentunya akan berbicara yang baik, dan buruk pasti akan berbicara yang buruk. Serta tidak melihat hal-hal ini. Maka ketika kita menjaga mata, lisan dan kedua bibir kita, termasuk untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri serta berbuat baik kepada orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Islam sebagai hamba yang beriman. Inilah kewajiban kita untuk senantiasa selalu menjaga mata, lisan dan kedua bibir dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah kali ini, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah selalu menjadikan kita semua menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan ilmu manfaat dan kemuliaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di khutbah kedua ini mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, juga istiqomah menjalankan amanah-amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua kelak akan dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وبركة في القبر ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والأخذ عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. Bismillah.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا
والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.